Saat Sarang pingsan, dia dikategorikan sebagai staf yang menghilang di tengah gunung. Guwon ingin cepat-cepat menolong Sarang dan meminjam helikopter kantor, namun dia ditahan oleh Sansik karena ia harus meminta persetujuan dari Hwaran dulu. 띄운다 좀 쳐도 뭐 어떡하시게요? 나라도 가야지. Saat ini, Hwaran tengah rapat masalah kerugian mereka karena Hwaran berinvestasi di jalan yang salah. Tiba-tiba, Guwon langsung nyelonong masuk ke dalam dan langsung meminta izin Hwaran untuk memakai helikopter perusahaan untuk menyelamatkan stafnya yang menghilang. Hwaran tetap bersikeras tidak mengizinkan Guwon. Menurutnya, Guwon telah mengganggu rapat mereka. Guwon mencoba memohon, tapi Hwaran tetap menolak dan beralasan perlu dana yang banyak untuk sekali menerbangkan helikopter. Guwon berkata rapat kakaknya hanya membahas tentang uang tanpa memperdulikan nyawa karyawan. Jadi silahkan cari uang karena ia akan tetap memakai helikopter tanpa izin dari Hwaran. 이번에 죽든 말든 돈 많이들 버십시오. Singkat cerita, sampailah Guwon di gunung dan langsung menyelamatkan Sarang. Sarang akhirnya lega bisa bertemu dengan Guwon karena dari tadi ia sangat ketakutan. Tapi saat di bawah, Guwon yang tadinya berani dan loncat ke bawah tanpa berpikir apa-apa, malah ketakutan setelah mendengar sesuatu di bawah sana. 겁이 너무 많으시네. Setelah keluar dari jurang dan kemudian beristirahat, petani ginseng yang menjadi tamu yang rencananya akan didatangi oleh Sarang menasehati Sarang agar tidak main-main saat naik gunung, apalagi jika cuaca sedang tidak baik. Tapi demi perusahaan, ia malah naik ke atas untuk menemuinya. Tapi mau bagaimana lagi, Sarang melakukan hal tersebut demi perintah dari bosnya. Sarang pun tidak bisa apa-apa karena pegawai sepertinya tidak boleh pilih-pilih pekerjaan. 다신 이런 일 없을 거야. Keesokan harinya, di pagi hari sebelum tuan rumah bangun, Sarang mencoba membersihkan halaman rumah mereka. Karena Sarang terluka, Guwon mencoba menggantikan Sarang tapi mereka malah jadi rebutan sapu. Sampai akhirnya, Guwon malah merusak sapu tersebut. Sebelum pulang, Sarang dan Guwon memberikan oleh-oleh yang dibawa Sarang dari Hotel King untuk petani ginseng tersebut. Petani itu berkata ia tidak memerlukan oleh-oleh itu karena ia tetap bertransaksi pada Hotel First Royal. Lalu ia menawarkan Sarang untuk bekerja dengannya saja menjadi petani ginseng karena ia melihat Sarang terlalu royal pada Hotel King. Lalu Sarang teringat dengan ginseng yang ia ambil sebelum ia terjatuh. Lalu ia perlihatkan kepada petani itu. Ternyata itu adalah ginseng liar yang sangat langka. Ginseng itu bisa ditemukan oleh orang yang memang sering melakukan kebajikan. Ia yakin Sarang adalah orang yang sangat baik. Petani itu menyuruh Sarang untuk memberikan kepada orang tua Sarang. Dan di sana Guwon baru tahu jika ternyata Sarang sudah tidak punya orang tua. Dan Sarang berencana untuk membawa ginseng ini untuk neneknya saja. Karena suasana hati petani itu bagus karena baru saja melihat ginseng tersebut, ia memutuskan untuk membawakan ginseng yang bagus untuk Hotel King. 그리고 삼키면은 내가 알아서 보내줄 테니까 Saat pulang, Sansik memberitahukan jika Guwon dipanggil oleh Pak Komisaris alias ayahnya karena telah membuat kehebohan hanya karena menyelamatkan satu staf dan ia harus membawa helikopter kantor tanpa izin. Sarang menjadi tidak enak dan memilih untuk menjauhi Guwon lalu duduk di mobil bersebelahan dengan Sansik. Tapi setelah itu, karena Sansik sakit perut, ia pun memutuskan untuk tinggal di tol dan menyuruh Guwon berduaan dengan Sarang pulang ke kota. Guwon pun langsung mengantar Sarang ke rumah neneknya. 데이트 잘하세요. 나중에 따로 갈게요. 불러. Sampai di rumah neneknya Sarang, awalnya Sarang hanya ingin mengantarkan ginseng saja. Namun karena sibuk, neneknya tidak terlalu menghiraukan Sarang dan menyuruhnya untuk segera bekerja. Karena kelamaan, Guwon yang sedang menunggu di luar mencoba untuk mengintip ke dalam. Saat melihat Sarang memakai celemek, Guwon pun tersenyum karena melihat Sarang begitu lucu dan juga cantik. Guwon kemudian ketahuan oleh neneknya Sarang. Setelah memperkenalkan diri sebagai rekan kerja Sarang, neneknya langsung menyuruh Guwon untuk membantunya mengupas bawang bombay. Karena ini pertama kalinya Guwon melakukannya, banyak daging bawang bombay yang terbuang sia-sia. 이 귀한 걸 쟤 그냥 배를 부렸네.
Neneknya Sarang kemudian memberikan Guwon minuman kesehatan dari ekstrak belut dan ulat untuk stamina para pria, yang membuat Guwon langsung ingin muntah. Kemudian neneknya Sarang menyuruh mereka berdua untuk pergi ke pasar untuk membeli tahu, tapi di sana mereka malah jajan makanan pasar karena baru pertama kali ini Guwon memakannya. Setelah itu mereka bermain hadiah permen ikan mas, dan di sana Guwon memenangkan ikan mas besar. Karena terlalu asyik bermain, mereka sampai lupa apa yang harus mereka beli. Sebelum pulang, neneknya Sarang menyuruh mereka makan. Baru kali ini Guwon makan masakan sup kepala sapi, dan menurut Guwon, masakan neneknya Sarang sangat enak. Neneknya mengira Guwon ini adalah karyawan biasa. Ia lalu menasihati Guwon untuk bekerja keras, dan tidak lupa ia memberikan gaji potong bawang kepada Guwon. 저 살살하고 해. 예, 얼른 들어가 보겠습니다. Singkat cerita, sampailah Guwon di rumah Sarang. Sarang pun berterima kasih kepada Guwon dan berjanji akan mentraktirnya makanan enak. Karena Sarang yang mengajaknya makan keluar, Guwon pun mengartikan hal tersebut sebagai kencan mereka. Sarang pun tersenyum malu lalu mengiyakan ajakan Guwon. 데이트야? 데이트하자. Sampai di rumah, Guwon langsung menghadap ayahnya. Untungnya saat itu Guwon membawa oleh-oleh, yaitu sup kepala sapi yang ternyata sangat disukai oleh ayahnya Guwon. Ia bahkan minum soju sambil menyantap masakan tersebut. Sambil makan, ayahnya Guwon menasihati Guwon, meski Guwon adalah anak komisaris, tidak baik mengabaikan prosedur perusahaan demi menyelamatkan satu orang. Hal yang paling sulit di dunia ini adalah menyelamatkan satu orang saja, karena mereka harus mempertimbangkan anggaran dan untung ruginya. Banyak hal yang lebih penting ketimbang nyawa satu orang. 아버지는 한 명이라도 구해본 적 있어요? Hari itu, Hotel King sedang disewa karena putri Hotel Royal Perth yang bernama Yuri mengadakan pesta ulang tahunnya di Hotel King. Semua staf bingung mengapa ia tidak merayakannya di hotel ayahnya saja. Ternyata karena ia sedang mengincar pria yang ia sukai di sini. Lalu Guwon pun datang dan membawakan hadiah untuk Yuri. Awalnya Sansik yang membawa hadiah tersebut, namun karena ia sedang mengangkat telepon, ia pun meminta tolong kepada Sarang. Saat Yuri melihat Guwon, ia pun langsung memeluk pria yang ia sukai itu. Yuri pun bermanja-manja dengan Guwon dan meminta hadiahnya. Saat Guwon menoleh, sudah ada Sarang yang membawa hadiah tersebut. Guwon lantas kaget dan bertanya di mana Sansik. Guwon kemudian melihat perubahan pada wajah Sarang. Ia tidak lagi tersenyum dan malah terlihat merenung. Sarang sadar ia tidak bisa bersanding dengan Guwon. Ia bukan wanita seperti Yuri yang katanya adalah calon istrinya Guwon. 말고 너 좋아하는 남자 만나. Lalu Sarang pulang ke rumah dalam keadaan kesal. Ia saja sampai memarahi Sansik yang tidak tahu apa-apa. 한테 말하세요. 아, 혼났어. Di rumah, ia bertanya kepada teman-temannya apa pria dengan gampang mengajak orang berkencan. Menurut teman-temannya, pria seperti itu sebenarnya sudah punya pacar dan hanya main-main saja. Karena suasana hati mereka sangat buruk pada malam itu, maka mereka pun memutuskan untuk berpesta dan memesan banyak makanan. Satu persatu, tukang antar silih berganti datang ke rumah Sarang dan mengantar makanan. Malam itu, mereka pun menghabiskan dengan berkaraoke, makan, dan minum sepuasnya sampai tiba-tiba saat Sarang membuka pintu rumah, Guwon ada di depan rumahnya.